Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan Pancasila lagi. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Islam bagi teman-teman harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dan terima kasih ketua kelas karena sudah memimpin doa pada pembelajaran kita hari ini ya. Apa kata semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum itu coba sekarang kalian cek samping kiri kanannya, bawah mejanya apakah ada sampah? Jika ada sampah silakan untuk dibuang terlebih dahulu. Bersih, Bu. Papan tulisnya sudah bersih. Oke. Oke, sudah ya. Itu bajunya yang masih keluar dimasukkan dulu. Ya, bagus. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Citra, Hadir, Bu. Florida, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Linda, Hadir, Bu. Rani, hadir Bu. Widya, hadir Bu. Hadir semua ya. Ya. Baik, bagaimana perasaannya hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Atau mungkin ada yang galau? Senang Ibu. Senang ya, oke. Kita harus senang ya, harus semangat, tidak boleh galau. Ya, Bu, siap. Sudah, Bu. Sebelum itu kita lanjut pada pembelajaran. Untuk menambah semangat kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Sebelum itu silakan berdiri terlebih dahulu. Semuanya ada suara ya. Ya, Bu. Bangun pemuda-pemuda Indonesia, angkat bajumu sisingkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, mati sudah pikir tetap jernih. Hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke ya, kita dulu. Oke, apakah masih ada yang ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Florida. Tentang gotong royong, Bu. Ya, tentang gotong royong. Yang lain ada yang masih ingat lagi? Tentang gotong royong, Ibu. Ya, tentang gotong royong. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait gotong royong. Sekarang apa itu gotong royong? Bekerja secara bersama-sama, Bu. Angkat-angkat coba. Saya, Bu. Bekerja secara bersama-sama. Ya, gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama. Yang lain apa itu gotong royong? Coba Florida, apa itu gotong royong? Bekerja sama untuk kepentingan bersama, Bu. Ya, benar ya. Jawaban Florida dan juga Linda benar. Kita tepuk tangan. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait gotong royong. Jadi, ketika kita melakukan gotong royong, maka itu artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Nah, kemudian kita mendapatkan hak kita seperti lingkungan yang bersih, nyaman ya. Jadi materi pada pertemuan sebelumnya itu masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mana kita pada kali ini akan membahas terkait materi hak dan
kewajiban. Kalau hak itu apa sih? Ada yang bisa membantu Miss menjawab apa sih itu hak? Ya silakan Citra. Untuk mendapatkan sesuatu. Hak itu adalah untuk mendapatkan sesuatu. Oke, bagus Citra. Ada lagi? Ya silakan. Itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Sesuatu yang harus kita miliki. Bagus, berarti sejauh kalian sudah memahami ya konsep apa itu hak. Tepuk tangan dulu. Kita menjawab pertanyaan ini. Selanjutnya, kalau kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, bagus. Ada lagi? Kewajiban itu apa sih? Ya, silakan. Kita lakukan Miss. Sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, bagus. Ya, benar semua jawaban dari teman-teman kalian tadi. Jadi, kalau hak itu adalah sesuatu yang kita Miliki. dapatkan atau yang kita miliki. Kalau kewajiban tadi sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, sudah ini paham antara perbedaan hak dan kewajiban. Kalau hak tadi sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Oke. Nah, di sini ya, kalau pengertian hak warga negara itu merupakan segala sesuatu yang menjadi kewenangan atau hak yang harus diterima setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan hukum dan UUD RI tahun 1945. Nah, hak ini mencakup hak apa saja? Hak politik, kemudian hak politik. Ada lagi? Hak pendidikan. Hak pendidikan. Kemudian Hak berpendapat Ibu. hak berpendapat. Kemudian hak untuk hidup dan banyak sekali. Nah, kalau untuk hak berpendidikan, contoh kalian di lingkungan sekolah ini apa saja sih hak kalian di lingkungan sekolah? Mendapatkan fasilitas Oke, bagus. Mendapatkan fasilitas yang bagus. Ada lagi? mendapatkan ini perilaku yang adil. Mendapatkan perlakuan yang adil. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, bagus semua jawaban dari teman-teman kalian. Dari aku dulu. Memang benar apa yang teman-teman kalian sampaikan tadi bahwa contoh-contoh dalam hak kalian di sekolah itu yaitu hak mendapatkan fasilitas ya, hak mendapatkan pembelajaran dari guru, kemudian hak mendapatkan perlakuan yang adil dan lain sebagainya. Nah, kalau contoh kewajiban kalian di lingkungan sekolah, Menghormati guru. oke bagus, menghormati guru. Ada lagi? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Ada lagi? Ya, bagus ya. Dari jawaban teman kalian tadi, salah satu contoh kewajiban kalian di lingkungan sekolah adalah mengerjakan tugas ya, menghormati guru, kemudian kalian menjalankan kewajiban untuk mentaati aturan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur mengenai hak berpendidikan yang layak? Pasal 31. Ya, kita sekali Dinda yang tersebut. Jadi ya, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi negara sudah menjamin kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak, gitu ya. Nah, kemudian kalau hak dalam bidang sosial, ada yang tahu nggak apa saja? Misal kalian sakit nih, terus kalian ingin berobat secara gratis, ada kan yang namanya BPJS? Iya. Nah, itu menurut kalian merupakan hak atau bukan? Hak kan? Kenapa? Karena mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara yang Ya bagus, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Citra. Jadi salah satu contoh hak di bidang sosial adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Yaitu salah satunya kita mendapatkan jaminan BPJS itu. Jadi kita bisa berobat secara gratis. Nah itu salah satu hak warga negara ya. Itu. Kemudian kalau hak di dalam bidang politik ada yang tahu nggak? Contoh, ketika kalian di sekolah ini ada nggak pemilihan ketua OSIS? Ada, Bu. Ada ya. Nah di sana kalian melakukan apa? memilih sesuai keinginan kita. Nah, bagus sekali memilih sesuai dengan keinginan kita. Itu merupakan contoh hak atau bukan di bidang politik? Hak. Bagus ya, paham kan? Perbedaan antara contoh hak di bidang pendidikan, sosial, politik gitu ya. Oke, selanjutnya pengertian kewajiban. Nah, kalau di sini kewajiban itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban ini meliputi menaati hukum, membayar pajak, ikut serta dalam pertahanan negara, serta menjaga ketertiban sosial. Nah, kalian pernah nggak melihat orang tua kalian membayar pajak? Pernah kan? Pajak itu dibayar setiap kapan? Setahun sekali. Oke, lagi? Ya, benar kata teman kalian ya. Jadi kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak itu banyak sekali fungsinya ya, bisa dialokasikan untuk dana pendidikan, kesehatan, dana sosial dan lain sebagainya yang digunakan oleh negara. Kembali lagi kepada rakyat seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan membayar pajak itu tadi, ya. Kemudian mentaati hukum. Nah, kita sebagai warga negara apabila kita dikatakan sebagai seorang penduduk, maka kita harus melaksanakan mentaati aturan hukum yang ada di negara yang kita tempati, ya. Contohnya kita melaksanakan tanggung jawab kita ketika berkendara. Kita harus mentaati aturan lalu lintas kan? Contohnya seperti apa? Tidak menerobos lampu merah. Nah, bagus, Nabila tidak menerobos lampu merah. Ada lagi? Pakai helm. Bagus.
Hubungan hak dan kewajiban. Menurut kalian hak dan kewajiban itu ada keterkaitan nggak sih? Ada Bu. Ada kan? Nah, coba kalian baca terlebih dahulu. Apa yang menjadi hubungan hak dan kewajiban? Ya, kalau di situ hak dan kewajiban warga negara itu saling berkaitan. Kenapa? Karena hak yang diperoleh warga negara akan terlindungi jika kewajiban dipenuhi. Sebaliknya, pengingkaran kewajiban dapat menimbulkan pelanggaran hak orang lain dan merugikan negara. Kenapa? Nah, tadi ya sudah dijelaskan di awal tadi pada saat di pertanyaan tematik bahwa hak dan kewajiban itu saling berhubungan. Apabila kita mendapatkan hak, tentunya kita harus melaksanakan kewajiban, dan sebaliknya apabila kita ada kewajiban, tentunya kita harus mendapatkan hak. Oke, sudah dipaham? Paham. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada nih contoh pelanggaran hak warga negara yang mana? Yang pertama itu tidak mendapatkan kebebasan berekspresi. Kalian di kelas ini semuanya mendapatkan kebebasan berekspresi nggak? Misal, kalian ketika diskusi kelompok, kalian pasti mengeluarkan pendapat kan? Ya, ya kan? Nah, ketika kalian dibatasi oleh teman kalian atau guru kalian ketika akan berpendapat, berarti dia melanggar hak kalian untuk melaksanakan kebebasan berekspresi itu ya. Kemudian tidak memperoleh pendidikan yang layak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa negara menjamin kita ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita ketahui ya bahwa banyak sekolah negeri itu pendidikannya gratis. Nah, itu salah satu yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, apabila kita tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, ya tentunya itu melanggar hak kita sebagai warga negara. Kemudian dihalangi dalam mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan. Nah, negara kita ini kan beraneka ragam ya, ya kan? Kemudian di kelas ini ada nggak yang Islam? Saya Bu. Nah, ada ya. Ada juga yang dari suku Jawa ada. Ada dari suku Sunda. Ada kan? Beraneka ragam. Contoh di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas kalian ini saja beraneka ragam. Apalagi di luar gitu ya. Nah, biasanya ada tuh orang yang ketika ingin menerima pekerja itu melihat dulu dari ras mana, kemudian agama apa. Nah, itu berarti dia mendiskriminasi ya. Jadi itu tidak boleh, dia berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Kemudian tidak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Nah, biasanya ada tuh ketika di pengadilan ya, ada orang-orang yang tuh melihat status sosial. Pernah nggak kalian dengar itu? Pernah ya? Pernah nggak? Pernah. Biasanya ada kan di berita itu orang-orang yang misal dia ini, ada kan nenek-nenek yang kaya mencuri kayu itu, ada kan? Nah, itu kan, nah itu salah satu contoh perlakuan yang tidak ada di mata hukum gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, ada satu lagi nih contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama tadi tidak membayar pajak, sudah kita bahas tadi kan. Kemudian mengabaikan aturan lalu lintas. Tadi kalau kalian menerobos lampu merah, tidak memakai helm dan lain sebagainya, tentunya kalian mengabaikan tanggung jawab kalian dalam melaksanakan mentaati aturan hukum yang berlaku. Kemudian tidak mengikuti pendidikan dasar. Tadi ya bahwa di negara kita ini sudah banyak sekolah-sekolah gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah ya. Sekolah-sekolah SD itu biasanya gratis sekolah negeri, maka seharusnya ya kita mengikuti apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Nah, terakhir, cara menghadapi pelanggaran hak. Nah, coba kalian baca. Di sini kita ada yang ingin bersedia membaca? Ya, silakan. Ya, silakan bro. Apa tuh? Yang pertama. Yang pertama itu menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui jalur resmi. Nah, menyampaikan keluhan atau pengaduan melalui jalur resmi. Contoh nih, ketika di sekolah ada teman kalian yang dibully, kalian harus melaporkannya kemana? Ke guru. Nah, bagus. Kemana lagi? Ke BK. Ke BK ya, kepala sekolah. Jadi kalian harus melaporkannya kepada guru ataupun kepala sekolah maupun guru BK. Kemudian mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban. Nah, contohnya ya dari diri kita sendiri ya, dari kita terlebih dahulu, dari diri kita sendiri kan, bagaimana cara melaksanakan hak yang baik. Kemudian mengikuti kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum. Bisa ada sosialisasi di masyarakat yang tentunya kita harus mengikuti. Oke. Sudah ya? Masa? Enggak. Nah, materi kita sampai di sini dulu ya. Sejauh ini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, berarti sudah paham semua ya dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan menganalisis nih. Ibu ada sebuah kasus, akan tetapi Ibu akan menentukan kelompok terlebih dahulu, yang mana kelompok ini berdasarkan asesmen diagnostik awal yang sudah Ibu lakukan pada minggu sebelumnya. Nah, ya, Ibu ambil dulu data-datanya. Nah, Florida, mana Florida? Saya. Vera. Saya Bu. Oke, Florida dan Vera kelompok satu ya, di sebelah sini, silakan. Kemudian untuk Rinda dan juga Citra, ya, Rinda dan juga Citra kelompok 2 ya, di sebelah sini, silakan. Dan juga untuk Nabila dan Ria kelompok 3 ya, di sebelah sini. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang mana kelompok ini sudah Ibu tentukan berdasarkan gaya belajar masing-masing, yaitu gaya belajar auditori, visual, dan juga kinestetik. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Ya, jadi setiap kelompok ini sudah dibagi dalam satu kelompok itu ada anak yang dengan gaya belajar visual, kinestetik, dan juga auditori. Jadi kalian bisa mengekspresikan apa yang menjadi kelebihan kalian di sana ya. Jadi kalian harus saling bekerja sama. Nah, untuk itu coba kalian lihat di grup WA kelas. Itu kan Ibu sudah mengirimkan link ELKPD. Jadi nanti kalian akan menjawab tugasnya pada link ELKPD
tersebut ya. Oke, kita akan menganalisis sebuah kasus ya anak-anak. Untuk itu tolong diperhatikan dulu kasus yang akan Miss katakan ini. Informasi dari saudara, ayah pada Luki Namo Perda Kristiano dijemput paksa sejumlah tentara dan langsung ditahan di sel Menko Kupang Nusa Tenggara Timur atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perda Kristiano bersama seorang kuasa hukumnya berdebat dengan sejumlah tentara yang hendak membawa Perda Kristiano saat tiba di pelabuhan Menko Kupang pada rapat Rabu. Ibu kandung Perda Luki, Sepriana Paulina yang ditemui usai periksa di Menko Kupang menyebut ia melaporkan suaminya atas tindakan KDRT yang dalamnya dan anak-anaknya. Terkait dengan laporan saya dari Kuasa Hukum di tanggal 2 Januari 2026, saya bersama tim Kuasa Hukum datang melaporkan terkait kasus KDRT yang saya alami bersama anak-anak. Terkait dengan kasus almarhum, tolong tidak sekolah murni masalah pribadi. Jadi tujuan Miss memberikan video ini kita untuk melakukan tugas yang dimana untuk lebih mendalami tentang materi hak dan kewajiban. Dimana kalian sudah dibuat berkelompok untuk memecahkan analisis bagaimana sih kasus ini terjadi dan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh si ayah Prada ini, dan juga mengapa kasus ini bisa terjadi, terus bagaimana sih solusinya. Untuk itu Miss berikan waktu sekitar 5 menit masing-masing kelompok agar bisa menjawab soal yang telah Miss berikan. Bagaimana Kak Citra dan Rita? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ini, nah ini itu nak kalau kita akan melakukan analisis yang terlebih dahulu. Kalian cari dulu, mengapa sih ini bisa terjadi? Terus bagaimana hak dan kewajibannya itu? Apakah benar yang dilakukan seorang ayah melakukan KDRT terhadap keluarganya? Terus dia sudah melanggar hak dan kewajibannya itu apa saja? Terus bagaimana sih solusi yang bisa kalian berikan sebagai bentuk untuk menyelesaikan si konflik ini? Ada lagi? Oke. Bagaimana Anda bilang? Ada yang bisa bantu? Lagi ada analisis ya. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya. Nih, Kak Vera dan juga Kak Put, gimana? Apakah ada kesulitan atau ingin ditanyakan? Yang bisa bantu? Yang ini tuh kan, jadi kan ada seorang ayah yang melakukan sebuah KDRT terhadap keluarganya, dan si ini harus kita analisis bagaimana sih kasus ini bisa terjadi dan hak-hak serta pelanggaran kewajiban apa saja yang dia lakukan, terus bagaimana solusi yang kelompok kalian berikan untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Bisa dipahami? Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Miss hitung ya. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, dan 1. Time is over. Ada yang bersedia untuk maju ke depan yang masih menampilkan apa sih produk digitalnya yang telah kelompok kalian lakukan? Miss mau ada kesadaran dirinya masing-masing, tidak usah ditunjuk. Kalau mau silakan tunjuk tangannya. Oke, coba raise your hand. Chinese. Oke, kelompok keluarga Vera, silakan. Sudah berbentuk digital posternya? Sudah dikirimkan di WA Miss? Biar Miss sampaikan di sini. Sudah Miss. Oke, sebentar ya. Oke, ini bukan hasilnya? Ya, benar ya. Oke, silakan dipresentasikan kepada teman-teman semua. Baiklah, selamat pagi kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang menggunakan saya sendiri, Florida Sebera, dan rekan saya. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang ada di layar depan, yaitu hak dan kewajiban. Yang pertama itu adalah hak istri dan anak, yang dimana mendapatkan perlindungan dari kekerasan, lalu juga mendapatkan nafkah lahir dan batin, yang ketiga mendapat penghormatan dan perlakuan yang baik, yang keempat hak atas keamanan psikologis dan juga ekonomi. Lalu ada juga kewajiban suaminya, yang pertama itu memberikan nafkah keluarga, kedua itu menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga, yang ketiga bersikap adil dan bertanggung jawab, dan yang terakhir tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Baiklah, demikian yang bisa kelompok kami presentasikan. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Oke, kita close dulu kepada Mas Rod dan Vera. Untuk itu Miss ada hadiah loh untuk kalian berdua. Ini Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Nih, jadi dari kasus ini kan sudah dijelaskan oleh teman kalian
dirinya, tetapi dia menyelewengkan hak dan juga kewajiban tersebut. Sehingga kasus ini perlulah untuk kita bahas dan juga sudah kita bahas tadi. Oke, tak terasa waktu kita akan segera berakhir. Sebelum itu, Miss mau minta satu anak yang mampu memberikan apa sih yang didapatnya hari ini dan juga apa kebermanfaatan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, ada yang ingin? Silakan angkat tangannya. Ayo Bu. Citra, oke. Nah Citra, silakan maju ke depan. Oke, silakan terpusatkan perhatiannya kepada Rina Citra. Jadi hak itu merupakan apa yang kita dapatkan. Kewajiban itu harus kita tanggung jawabkan. Jadi hak dan kewajiban itu harus balance. Di mana kita harus kalau ingin mendapatkan hak harus melakukan kewajiban. Sebaliknya kalau kita ingin mendapatkan hak itu harus sebaliknya gitu. Oke, terima kasih Mbak Citra. Dan kembali dulu di sini dulu. Oke, karena yang sangat istimewa. Ini Miss lihat dari tadi Mbak Citra butuh konsentrasi. Untuk itu Miss ada hadiah bak tumbler untuk Mbak Citra. Iya, semoga bermanfaat ya. Beri aplaus dulu untuk Mbak Citra. Oh ya, oke. Di next pembelajaran nanti kita akan belajar tentang hubungan internasional. Nah itu banyak sekali. Misalkan mengadakan kuis-kuis dan juga berupa hadiah yang sangat istimewa untuk kalian. Itu kalian harus belajar lebih semangat. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Miss mau bertanya bagaimana perasaannya sudah belajar dengan Miss hari ini? Senang. Oke, Miss juga senang loh. Jadi kita sudah membahas hak dan kewajiban. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, silakan pimpin lagi doa. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Marilah teman-teman kita untuk menutup pembelajaran hari ini ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin secara Islam untuk teman-teman yang lain harus menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Amin. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.